untuk tahun ini kami juga masih bisa memproduksi sebanyak 1.000, minimal lah 1.100 embrio. Kalau omset sih sekarang ya 150 liter ya, dijual 6 ribuan per hari. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyebutkan kebutuhan masyarakat Indonesia akan daging sapi per tahun rata-rata mencapai 700.000 ton dan terus meningkat. Sayangnya produksi daging sapi dalam negeri hanya mencapai 400.000 ton saja. Kementerian Pertanian menyiapkan sapi bibit unggul sebagai penghasil daging, susu, dan hasil olahan lainnya dengan kualitas terbaik. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pembibitan sapi unggul. Nah, patokan dari sapi unggul kita tentunya ke SNI ya, ke Standar Nasional Indonesia. Misalnya untuk sapi lokal di umur 6 bulan itu dia harus mempunyai berat badan minimal berapa, tinggi pundak berapa, panjang badan berapa gitu. Untuk proses pembibitan sapi unggul itu ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan manajemen pemeliharaannya. Yang kedua terkait dengan kesehatan ternak tersebut. Yang ketiganya terkait dengan pemenuhan daripada pakan baik hijauan maupun konsentrat. Nah, untuk terkait dengan manajemen pemeliharaan, aspek yang ada di dalamnya itu salah satunya adalah terkait dengan kandang. Nah, untuk sistem perkandangan dengan pola intensif ini ada 2 jenis, ada yang kita kolonikan atau tidak diikat, ada juga dengan yang ternaknya harus diikat. Tentunya kandang ini harus memenuhi syarat bahwa kandang harus bisa terkena sinar matahari selama 12 jam atau selama penyinaran di siang hari, dan juga kandang harus diperhatikan juga mengenai saluran untuk pembuangan limbah dan lain sebagainya sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan kandang juga diusahakan juga berjauhan dengan lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, populasi dalam satu kandang setidaknya 5 meter persegi untuk satu sapi dewasa. Kedua, kualitas dan kuantitas pakan harus terpenuhi. Kualitas pakan dinilai dari suplai nutrisi yang terkandung dalam makanan sapi, baik hijauan maupun konsentrat. Sedangkan kuantitas makanan merujuk pada jumlah pemberian makanan yang dianjurkan, yaitu 2 kali sehari. Tidak ada perhitungan ya secara pastinya bahwa nilai kebutuhan pakan untuk setiap individu ternak itu adalah 2,5 sampai 3% dalam bentuk bahan kering terhadap bobot badannya. Kesehatan adalah faktor penting yang perlu diperhatikan dalam tahap pemeliharaan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penempatan kandang harus sangat diperhatikan. Kandang ditempatkan pada lokasi yang belum pernah terdeteksi penyakit radang limpa atau antraks dan keluron menular atau brusellosis. Dengan dipenuhinya syarat kandang dan makanan tersebut, sapi-sapi muda hanya perlu dipelihara performanya agar bibit sapi berkualitas tetap terjaga keunggulannya. Secara umum, manajemen kesehatan hewan yang pertama adalah untuk pencegahan, tindakan pencegahan, yang kedua adalah tindakan pengobatan. Tindakan pencegahan diantaranya adalah yang pertama pemberian vitamin, terutama vitamin A, D, E, yang fungsinya untuk
sebagai antioksidan atau untuk memelihara imunitas ternak, meningkatkan imunitas ternak, dan untuk menjaga performans dari ternak itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pemberian obat cacing yang dilakukan setahun, kami lakukan 2 kali. Kemudian pengobatan, sistem pengobatan di sini adalah kami melakukan pemeriksaan rutin berupa pemeriksaan status present untuk melihat apakah ternak dalam kondisi sehat atau tidak. Faktor kesehatan bukan hanya dipengaruhi dari dalam tubuh hewan saja, melainkan dari lingkungan di mana ternak itu berada. Oleh sebab itu, biosecurity perlu diperhatikan. Biosecurity sendiri, biosecurity adalah di mana kita untuk mencegah keluar atau masuknya penyakit, untuk menjaga resiko terhadap penyakit baik dari ternak ke manusia atau manusia ke ternak maupun dari lingkungannya. Oleh karena itu, biosecurity di sini kami terbagi dari 3, dari mulai masuk ke farm, mulai kandang, dan kandang itu sendiri. Untuk biosecurity, kami melakukan sanitasi dan desinfeksi kandang rutin setiap seminggu 2 kali. Khusus untuk anak sapi yang baru lahir, ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Titik kritis dari pemeliharaan pedet sebenarnya adalah pada saat dia masih menyusui. Pertama kali dia lahir wajib diberi kolostrum sampai 4 hari. Setelah itu dilakukan perawatan pada tali pusar. Itu adalah salah satu hal untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri dari lingkungan ke dalam tubuh pedet. Biasanya yang menyebabkan diare adalah karena ketika lahir kemudian perawatan tali pusarnya tidak dilakukan. Bagaimana caranya adalah dengan memberikan antiseptik pada tali pusar tersebut, kemudian bisa diikat. Pemberian susu secara rutin sampai masa sapi antara 3 sampai 6 bulan. Itu adalah titik kritis perawatan dari pedet. Ketika pedet itu cukup kolostrumnya, cukup susunya, maka itu adalah langkah awal kita untuk menciptakan bibit unggul. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor, Oloan Parlindungan, memaparkan, pemeliharaan bibit unggul ini sangat mungkin dilakukan oleh semua pihak, tidak terkecuali masyarakat peternak mandiri. Secara garis besar, Oloan menjelaskan bahwa kualitas mutu genetik bisa dipertahankan dan hasil produksi bisa dimaksimalkan. Sapi-sapi yang ada di Balai Embrio Ternak Cipelang ini ada sapi eksotik dan sapi lokal. Sapi-sapi eksotik itu seperti Limousin, Simmental, Angus, Brangus. Sekarang kita kembangkan ada sapi Belgian Blue, sapi Galician Blonde, dan juga ada sapi-sapi yang berasal dari lokal, yaitu sapi Aceh, sapi Bali, sapi Pasundan, sapi PO. Pada tahun 2020, BET Cipelang Bogor telah menghasilkan 1.100 embrio. Oloan bertarget, setidaknya angka yang dihasilkan tahun ini sama dengan perolehan tahun sebelumnya. Untuk memperoleh embrio berkualitas ini, ada 2 cara yang bisa ditempuh oleh para peternak. Jadi untuk distribusi embrio ini kita ada 2 cara. Yang pertama hibah, yang kedua pembelian langsung. Jadi kita membeli peternak ataupun kelompok peternak melakukan pembelian ke kita dengan harga PP tarif. Kalau yang hibah ini kita bekerja sama dengan dinas provinsi ataupun dinas kabupaten. Target untuk memperoleh hasil yang maksimal tentu saja diharapkan oleh para pelaku pemeliharaan bibit sapi unggul. Panen yang memuaskan dengan menjaga kualitas dengan menerapkan pedoman pembibitan sapi bibit unggul telah dirasakan oleh para peternak sapi yang bekerja sama dengan BET Cipelang Bogor. Salah satunya adalah Oktan Tanjung. Sejak tahun 2017 lalu, Oktan telah mempraktekkan pedoman pembibitan sapi kualitas unggul. 4 tahun berlalu, Oktan Tanjung pun bisa menghitung perolehannya sebagai seorang peternak sapi bibit unggul. Kalau omset sih sekarang ya 150 liter ya, dijual 6 ribuan per hari. Pertama saya ambil 1 ya dari BET.
Waktu itu sekitar 15 jutaan ya. Langkah Oktan dalam menjalankan peternakan tidak mudah. Sejak memulai usahanya di tahun 1986, kegagalan demi kegagalan pernah dilaluinya. Pertama kita punya sapi 4 ya. Kendalanya yaitu kita menggunakan ala kadarnya, dalam artian kita tidak mempunyai pemikiran untuk di IB, terus di kawin suntik, itu tidak. Yang penting kita ternak aja dulu gitu. Nah, kesulitannya setelah sapi dewasa yaitu kita untuk meng-IB-kannya susah gitu ya. Meng-IB-kannya susah, udah gitu kita jantan pun tidak punya gitu. Peternak yang fokus pada sapi perah ini menuturkan, tidak ada perbedaan antara sapi pedaging dan sapi perah dalam hal pengembangbiakan. BET Cipelang Bogor pun tidak membiarkan peternak berjalan sendirian dalam merawat sapi-sapinya. Dikasih penjelasan dan dikasih pengertian, dikasih makannya pun jenisnya apa, dan kami itu diberikan bimbingan dan setiap saat datang ke lokasi ke sini BET-nya. Udah gitu si sapinya itu emang dikasih kasih makan yang baik, di konsentrat maupun ampas tahu, ampas kacang hijau, kita selalu diberikan. Hingga saat ini, Oktan Tanjung sangat terbantu dengan keberadaan BET Cipelang. Namun, Oktan menaruh harapan agar usahanya dapat lebih bersaing di pasaran. Pasarnya sekarang bagus ya, sekarang itu diambil dari Jakarta ya, jadi untuk dibuat yogurt. Kita itu masalah pemasaran ya, pemasaran sekarang itu sebetulnya ada, cuman kedepannya kita nggak tahu nih apakah masih bisa diambil atau tidak gitu. Penyediaan bibit sapi berkualitas menjadi tonggak perbaikan ekonomi masyarakat sekaligus proses pemenuhan kebutuhan sapi di dalam negeri. Dengan acuan yang telah disiapkan oleh Kementerian Pertanian, para peternak yang menekuni usaha ini diharapkan menjadi peternak yang mampu mandiri dalam penyediaan bibit sapi berkualitas. Sehingga tidak hanya menjadi peternak biasa, namun juga sebagai agen pemenuhan pangan untuk mewujudkan swasembada susu dan daging nasional.